tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela. Saya serahkan buat hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kesamunya karyamu, serahkan diri karyamu, serahkan Inilah pengakuan kami Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami betul-betul dapat menyerahkan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini, dan kami mohon Tuhan sendiri yang berkata-kata atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Seandainya ada di antara kita yang pernah, pernah pergilah ke Amerika. Ada banyak hal yang kita harus persiapkan untuk kita berangkat ke sana, macam-macam. Tapi di antara macam-macam yang kita persiapkan, tetap pasti ada hal-hal yang penting. Dari yang penting-penting dipilih lagi, pasti ada hal yang lebih penting lagi. Ya, kita mau siapin macam-macam. Kalau kita nggak punya paspor, kita nggak bisa pergi. Mau nyiapin macam-macam, kalau kita nggak apply visa dan visa kita nggak di-approve, nggak disetujui oleh kedutaan, kita nggak bisa pergi. Mau siapin macam-macam, kalau kita nggak punya tiket ke sana, ya nggak jalan juga. Jadi ada hal-hal yang sangat-sangat. Jadi sebelum kita mau macam-macam siapin, tolong siapin yang paling penting ini dulu. Yang paling penting ini dapat punya paspor, dapat visa, baru urus yang lain. Jangan yang lain-lain diurusin baru setiap mau pergi. Oh iya, belum apply visa, gak bisa.
Gimana di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Ada banyak hal yang kita kerjakan karena Tuhan tidak pernah memilah kita dengan dunia yang katanya dunia sekuler atau dunia rohani. Hidup kita ini 24 jam adalah untuk Tuhan. Jadi ada banyak hal yang kita kerjakan. Tapi mana dari semua itu yang paling penting? Saat ini saya mau menyampaikan firman mengenai VVIP. Very important principles. Prinsip yang paling penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita melupakan hal ini, ya. Mari kita masuk di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Ini adalah ayat yang ditulis, firman yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuji Allah. Setidaknya saya menemukan 3 hal paling prinsip di dalam kekristenan. Prinsip yang pertama adalah seperti yang Paulus mengatakan, hendaklah kasihmu melimpah. Tidak cukup kita hidup di akhir zaman hanya memiliki kasih. Nggak cukup. Karena orang yang kita hadapi, orang yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang seperti yang sudah didaftarkan di dalam 2 Timotius. Mereka adalah hamba uang. Mereka orang yang gak tahu terima kasih. Mereka orang yang jahat. Mereka pembual. Kalau ada di antara kita yang pernah nonton Squid Game, yang lagi viral tuh ya, Squid Game. Itulah keadaan manusia akhir zaman. Mereka bisa memakai manusia itu seperti barang, seenaknya dia mau. Berapa banyak di antara kita hidup dengan orang di sekeliling kita yang apa? Yang aduh, kita sudah berbuat baik tapi kok dia jahat sama kita. Ditusuk kita dari belakang, difitnahlah kita. Diomongin yang jelek, digosipin. Di depan kita ngomong A, di belakang ngomong B. Kita ditipu, kita sudah berbuat begini, tapi dia balasannya air susu dibalas dengan air tuba. Nah, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita yang seperti ini, nggak cukup cuman punya kasih. Mesti punya kasih yang melimpah. Kalau nggak melimpah, maka yang ada adalah apa? Kita akan menjadi seperti mereka. Kedagingan kita nggak akan terima. Kedagingan kita akan berontak. Kedagingan kita akan mengatakan, loh kok enak kamu begitu. Kalau kamu lakukan ini, aku bisa lakukan yang lebih dari apa yang kamu lakukan. Tak hitung sampai 3 kamu masih begitu, sekarang balasannya. Mudah sekali bagi kita untuk bisa menjadi seperti dunia. Itu sebabnya kalau di sekeliling kita adalah orangnya baik-baik, cukup punya kasih, bahkan kasihnya sedikit aja bisa. Tapi karena orang-orang yang ada di sekeliling kita ini orang-orang yang ha ilaha illallah, masalah ha illallah, rasanya Gusti paringono kuat. Nah, yang begitu itu maka nggak cukup cuma punya kasih, perlu punya kasih yang melimpah. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Gimana dia begitu? Masa aku suruh mengasihi? Nah, inilah perlunya kasih yang melimpah. Mungkin ada istri yang sudah sangat melayani suami, tapi suaminya selingkuh. Ini nggak dibutuhkan cuma kasih, perlu kasih yang melimpah.
Kita punya orang yang kita sudah belain, tapi dia nusuk dari belakang. Ini gak cukup kasih. Perlu kasih yang melimpah. Saudara, kalau dunia tidak bisa mendapatkan kasih di dalam kehidupan orang percaya, kalau dunia tidak menemukan kasih di dalam persekutuan atau ibadah-ibadah kita di gereja, di mana lagi mereka mau mencari? Tidak ada. Itu sebabnya, padahal Tuhan bilang apa? Kalau kita nggak mengasihi, kita nggak tuh berarti apa? Kita nggak mengenal. Kita nggak mengenal. Tuhan nggak kenal kita. Kita lakukan macam-macam. Alkitab katakan apa? Tanpa kasih semua sia-sia. Mau kita berbahasa roh kek, mau kita menyerahkan diri kita kek, mau kita ini punya pengetahuan Alkitab yang luar biasa kek, mau kita kesandung yang keluar adalah ayat kek, apapun. Tapi tanpa kasih semua sia-sia. Itu sebabnya yang paling prinsip adalah apa? Kita mesti meminta kasih yang melimpah dari Tuhan, supaya kalau ada orang yang jahatin kita, dan pasti akan banyak orang yang ngejahatin kita, kita tetap punya stok untuk tetap bisa mengampuni, punya stok untuk tetap bisa mengasihi. Karena tanpa itu kita akan jadi monster di tengah-tengah dunia ini. Gimana caranya kita bisa punya kasih yang seperti itu? Gak bisa enggak. Dekat sama Tuhan melalui apa? Doa. Waktu kita berdoa, di situ kita melekat dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, di situ kita berkomunikasi intim dengan Tuhan. Dan disitulah karakter Tuhan, apa yang Tuhan miliki, itu akan tertransfer di dalam kehidupan kita. Kasih yang melimpah wajib kita miliki. Tanpa itu percuma. Maaf kata, percuma. Apapun yang kita lakukan percuma kalau tidak ada kasih. Dan sekali lagi, perlu kasih yang melimpah. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang, yuk kasih yang melimpah. Gak cukup kasih loh ya, gak cukup loh. Perlu kasih yang melimpah karena ya, kita lihat orang yang ada di sekeliling kita bagaimana. Hal yang kedua yang wajib, prinsip banget ya, perlu kita miliki adalah apa? Membedakan mana yang terbaik. Tadi di dalam ayat yang ke-10, memilih apa yang baik. Berarti kita harus bisa menjadi orang membedakan mana yang terbaik. Dunia tawarkan kita dengan macam-macam. Tapi apakah itu yang terbaik untuk iman kita? Satu kali ada seorang pemuda belanja di supermarket. Dan kemudian ada seorang ibu-ibu yang terus ngawasin dia. Kemana dia pergi, ibu ini ngikutin. Akhirnya si pemuda ini mulai curiga. Aduh, ini apa sih wanita tua ini mau nyuri ya, mau nyopet ya, dia mau berbuat jahat ya sama saya. Karena gak betah terus diikutin dan terus diliatin, pemuda ini keluar dari supermarket. Dia cepat-cepat pergi ke kasir. Waktu dia pergi ke kasir dan mau keluar, ibu ini juga ngikutin, bahkan langsung diselip. Si ibu ini ada di depannya. Pemuda ini sudah muntah, gak kuat sama sekali. Bodoh amat itu, biar kata dia orang tua juga. Ini udah bikin dia jadi jengkel. Akhirnya si pemuda ini ngomong, Bu, maaf, saya tidak suka dengan apa yang ibu lakukan. Ibu ini punya maksud apa ngeliatin saya dari tadi? Dan ibu kenapa ngikutin saya terus? Saya ini salah apa? Ibu itu akhirnya begini, Nak, maaf ya nak. Singkat cerita, ibu ini mengatakan bahwa pemuda itu persis seperti anaknya yang meninggal seminggu yang lalu karena kecelakaan. Ibu ini mengatakan, ibu belum sempat memeluk dia. Ibu belum sempat pamitan dengan dia.
Tapi sekarang ibu sudah ditinggalkan dan kamu persis kayak kembarannya anak saya. Nak, minta maaf kalau ibu dari tadi ngeliatin. Masalahnya, izinkan ibu sebentar saja untuk rasanya kangen sama anak ibu. Waktu ibu ini ngomong begini, si pemuda ini langsung rasa apa? Bersalah. Langsung dalam hati, aduh kok aku jahat banget ya mikir si ibu ini punya pikiran yang jelek-jelek. Padahal ibu ini tuh loh baik, cuman ngeliatin aku kayak itu sebagai anaknya. Akhirnya si pemuda gini, Bu, maaf ya Bu kalau saya sudah bentak-bentak ibu. Kalau gitu Bu, apa yang bisa saya lakukan untuk ibu? Si ibu ini ngomong, Nak, boleh nggak Nak dipeluk saya sedetik saja? Saya peluk Nak sedetik saja, boleh nggak? Oh iya Bu, boleh Bu, boleh. Oh, wis tuwek, gak apa-apa, wis pelukan sak detik, tak gitu, wis mari dah, selesai, sudah Bu. Ada lagi Bu yang bisa saya lakukan? Ya Nak, kalau Nak berkenan, ada satu lagi yang perlu Nak lakukan biar saya ini lego. Jangan panggil saya ibu, panggil saya mama. Karena anak saya kalau manggil saya tuh mama, bukan ibu. Panggil lo mama, sekali saja kamu panggil mama, sudah gitu lambaikan tangan buat mama, supaya mama itu menjadi satu pertanda, itu adalah saya melepaskan anak saya dan saya legowo, sudah ditinggal mati anak saya. Sudah itu saja Bu, iya itu saja. Ibu ini meninggalkan supermarket. Anak itu, pemuda ini ngomong, dah mama, disuruh satu kali, ngomongnya berkali-kali, dah mama, karena rasa nggak enak. Begitu sampai di depan kasir, si pemuda ini mau bayar, tahu-tahu stroke-nya banyak banget. Si pemuda ini ngomong, loh saya lo gak belanja segini banyak, ini loh saya cuma sedikit, bahkan saya sebenarnya belanja belum selesai, tapi saya harus selesai gara-gara orang itu, jadi inilah belanjaan saya. Maaf ya Pak, itu mamahnya bapak itu menitipkan belanjaannya, katanya bapak yang bayar. Loh itu bukan mama saya, nggak mungkin bukan mama bapak. Lewong bapak dari tadi ngomong dah mama, itu kan mamanya bapak, bukan. Ditipu dia. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini cara iblis. Iblis akan memakai bulu domba. Iblis akan memakai jubah malaikat untuk datang kepada kita. Iblis tidak akan menyuruh kita membunuh. Iblis tidak akan menyuruh kita mencuri. Iblis tidak akan menyuruh kita menipu. Karena dia tahu kalau dia minta itu sama kita, pasti kita akan katakan no. Tapi dia datang dengan wajah yang memelas. Dia datang dengan seperti seakan-akan itu benar. Dan itu yang mesti kita melakukan. Ada banyak pilihan. Saya mau katakan selama hampir 2 tahun pandemi ini, apa yang sudah kita lakukan? Ada banyak tawaran. Film drakor di mana-mana. Serial buka, jebret, bisa lihat. Ada goes, mau naik sepeda, ya. Dosa nggak dosa? Nonton film dosa nggak dosa? Sekarang lagi terkenal dengan istilah yang namanya me time. Me time itu adalah di mana diajarkan kita jangan melulu ngurusin orang aja. Sekali-sekali kita mesti punya waktu pribadi loh. Kita senang tanaman, ayo kita tanam-tanam bercocok tanam. Kita senang apa? Kita senang olahraga, ayo kita olahraga. Kita senang apa? Ayo lakukan. Jangan hidupmu hanya untuk ngurusin orang aja. Sekali-sekali ayolah senangkan diri sendiri. Itu yang namanya me time. Apakah itu dosa? No, nggak dosa. Tapi perhatikan, iblis datang dengan tawaran-tawaran yang sebetulnya nggak dosa. Tapi kalau kita nggak sadar, mereka sedang menyeret kita kepada akhirnya pembuangan waktu besar-besaran. 2 tahun ada orang-orang yang bisa membedakan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita boleh melakukan apa saja, tapi bukan segala sesuatu berguna. Kita boleh melakukan apa saja, tapi bukan segala sesuatu itu membangun.
Lakukan segala sesuatu yang berguna dan membangun iman kita. 2 tahun selama pandemi kita di rumah. Dulu alasannya nggak ada waktu karena apa? Saya harus lakukan ini, itu. Sekarang kita nggak bisa lakukan ini, itu. Kita ada di dalam rumah. Apa yang kita lakukan? Apakah selama pandemi kita membaca Alkitab jauh lebih banyak? Apakah selama pandemi kita berdoa jauh lebih banyak? Apakah selama pandemi kita memiliki hubungan keluarga yang jauh lebih dekat? Apakah selama pandemi api yang ada di dalam kita masih tetap menyala atau justru malah surut? Iblis akan tawarkan segala macam dengan tujuan satu, menggerus iman percaya kita. Melalui apa? Kegiatan yang sebenarnya kegiatan yang dunia tawarkan, yang tampaknya tidak dosa, tetapi sebetulnya itu tidak sedang berguna dan membangun iman kita. Perhatikan ini, waktu kita nggak panjang. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Berapa banyak di antara kita yang sekarang ini sudah kehilangan anggota keluarga atau saudara karena pandemi ini, karena COVID ini. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Dan firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya mulai sekarang, jadi orang jangan seperti, kalau makan pun jangan jadi dinas kebersihan umum. Dinas kebersihan, suami saya tuh dulu dinas kebersihan umum. Apa aja, eman-eman yo gak dipangan, eman-eman yo sampai resik kabeh, resik panganan. Wes apa yang dimakan? Karena apa? Eman-eman. Mari ngono diperiksa. Ikine dhuwur, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, ininya tinggi. Karena apa? Sembarang kalir semua dimakan. Kayak tong sampah. Kayak dinas kebersihan umum. Demikian juga kegiatan-kegiatan hal-hal yang ada di depan kita, yang iblis sedang menyeret kita ke sana. Stop. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Mulai sekarang pilah-pilah. Kalau kita tahu ini tidak berguna dan membangun iman kita, forget it, lupakan. Ayo kita lakukan hal-hal yang pada akhirnya bisa berguna dan membangun iman kita. Bedakan mulai dari sekarang. Amin. Ya. Yang ketiga yang harus kita melakukan adalah memproduksi kebenaran. Ayat yang ke-11 tadi dikatakan. Membuahkan kebenaran. Paulus mengatakan bahwa apa? Bahwa kalau aku mati keuntungan, tapi kalau hidup memberi buah. Kenapa Tuhan izinkan kita begitu terima Tuhan dan Tuhan gak izinkan kita mati langsung? Tapi apa? Tuhan izinkan kita masih hidup sekian tahun yang notabene bisa jadi kita jatuh lagi di dalam dosa. Tuhan punya satu tujuan. Yesaya 43 mengatakan semua yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Tuhan mau kita ini hidup untuk kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Lewat buah yang kita hasilkan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Tuhan, maka apa? Kita berbuah lebat. Dengan demikianlah orang tahu bahwa kita ini adalah murid-muridnya Kristus. Berbuat baik memang tidak menyelamatkan. Tetapi semua orang yang telah diselamatkan pasti berbuat baik. Karena itu adalah buah. Itu adalah buah. Mari kita perhatikan. Untuk apa kita hidup? Ini prinsip yang penting. Kita hidup cuma untuk memenuhi bumi, atau kita hidup menghasilkan buah yang setiap orang melihat kita, yang setiap orang mengenal kita, yang setiap orang dekat dengan kita, mereka akan mempermuliakan Bapa di surga. Mereka akan melihat luar biasa tutur kata kita, perbuatan kita, kelakuan kita
pemikiran-pemikiran kita adalah pemikiran-pemikiran yang terus dibawa kepada kebenaran dan kebenaran. Karena apa? Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Amin. Perhatikan kehidupan kita. Tidak ada hal yang lebih penting dari ketiga hal ini. Yang lain silakan dikerjakan, tapi tidak akan lebih penting dari ketiga hal ini. Setelah kita menerima keselamatan, minta kasih yang melimpah dari Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, pilah-pilah mana yang bermanfaat, mana yang berguna. Jangan sembarang semua di berondong. Ojo. Yang ketiga, berbuah kebenaran. Dan semua itu hanya ada satu jawab. Waktu kita melekat dengan Tuhan. Amin. Waktu kita dekat dengan Tuhan. Waktu kita intim dengan Tuhan. Karena waktu kita intim, pasti kasih itu akan mengalir. Waktu kita intim, pasti hikmat itu akan diberikan di dalam kehidupan kita. Waktu kita intim, pasti kehendak dan segala sesuatu itu akan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kebenaran demi kebenaran, demi kebenaran dan demi kebenaran. Tidak ada orang yang melekat kepada Tuhan dan tidak berubah. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang melekat kepada Tuhan dan tidak berbuah. Tidak mungkin. Setiap orang yang melekat kepada Tuhan pasti berubah dan berbuah. Amin. Amin. Jadi sekarang kita tahu, mari kita tempel di rumah kita ketiga hal ini. Itu yang paling prinsip di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jika ketiga hal ini terus kita awasi, ketiga hal ini kita betul-betul sadari, aware mengenai ini, maka niscaya kapanpun Tuhan datang menjemput kita, Tuhan melihat kita berkenan di hadapannya. Kita akan tundukkan kepala bersama. Haleluya. 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 Ada begitu banyak yang dunia tawarkan kepada kami. Ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekeliling kami. Yang semuanya itu sedang membawa kami untuk melepaskan kasih itu. Yang semuanya itu akan membawa kami untuk melepaskan iman kami. Yang semuanya itu sedang membawa kami kepada jalan yang tidak benar. Karena itulah yang dunia tawarkan. Itulah yang dunia perlihatkan. Itulah yang dunia mau kami mengalami. Haleluya. Tuhan, tolong kami. Jangan sampai kami terbawa arus dengan akhir zaman ini. Jangan sampai kami Tuhan menjadi orang-orang yang akhirnya seperti yang kitab Wahyu mengatakan. Di mana Tuhan mengatakan kepada orang-orang jemaat di Efesus. Mereka benar melakukan segala macam hal. Tetapi Tuhan mengatakan betapa dalamnya engkau jatuh. Karena mereka kehilangan kasih. Tuhan, bahwa kami memiliki kasih-Mu yang besar. Izinkan kami mengalami kasih yang melimpah. Sehingga sejahat apapun orang yang berlaku di hadapan kami, kami tetap punya segudang pengampunan. Kami tetap punya segudang kasih yang kami tetap bisa mendoakan mereka. Tuhan, Tuhan, berikan kepada kami hikmat-Mu. Sehingga kami dapat memilah-milah dengan setiap tawaran-tawaran yang iblis tawarkan, yang tampaknya itu no problem. Tetapi sesungguhnya ujung dari semuanya itu sedang membawa kami kepada satu kehambaran iman. Membawa kami kepada tawar hati. Membawa kami kepada iman yang padam dan tidak berapi-api lagi di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami. Agar supaya kami pada akhirnya tahu tujuan kami hidup adalah untuk memberi buah kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami.
Kami serahkan hamba-Mu, kami serahkan sidang jemaat-Mu di tempat ini semuanya Tuhan. Agar supaya kami dapat menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ini prinsip yang terpenting. Dan biarlah ini juga menjadi yang terpenting di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami umat-Mu di tempat ini bersatu hati memberkati hamba-Mu Ibu Esther Budiono. Kiranya Tuhan melimpahi dengan kesehatan, hikmat, dan keberhasilan. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik sebagai bagian dari ibadah kami. Harta yang akan kami taburkan untuk memberkati gereja kami adalah berasal dari Tuhan. Dan dengan ucapan syukur dan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melipat gandakan menjadi berkat bagi gereja kami akan memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk benaran firman. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang Kau pakai, Pendeta Esther Budiono. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Semangat yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, ulanglah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Timbo